Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Halo, Pak. Pak. Yang Pak. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Dwiki Arifudin. Hadir Pak. Oh, nggak ada suaranya. Hadir Pak. Oh iya, ada suaranya. Terus ada siapa lagi nih? Dikta Okta Insani. Hadir, Pak. Kenapa kok dimatiin itunya camnya, kameranya? Sedang di luar, Pak. Gangguan sinyal, Pak. Oh, sinyal. Ya udah, nggak apa-apa. Maklum lagi masa pandemi kan sinyal kadang naik turun. Biasa ada Muhammad Komsin. Halo. Hadir, Pak. Kenapa tuh kameranya matiin? Ini Pak, soalnya sinyal HP saya lagi jelek, Pak. Lagi mau mendung sih, Pak. Jadi sinyalnya jelek kalau nyalain Oh ya udah nggak apa-apa, saya maklumin. Sinyal saya juga kadang jelek. Ya baik, Pak. Makasih, Pak. Ada Elang. Halo Elang. Halo. Mana nih Elang nih? Oh mungkin dia lagi sholat atau apa ya? Oh ya, pada nggak tahu saya ya? Ya, Pak. Halo Pak. Saya perkenalkan, saya Arif Panji, mahasiswa pendidikan geografi dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya masuk kelas kalian tuh karena gantiin Pak Ridwan yang berhalangan hadir. Saya masuk kelas kalian juga sekaligus untuk membuat tugas video micro teaching pada mata kuliah strategi belajar mengajar geografi pada prodi pendidikan geografi yang bagaimana mata kuliah ini diampu oleh Pak dosen Pak Sony Nugratama dan Pak Ode Sofyan. Iya, aku balik. Ya. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalian ada yang mau bikin doa nggak nih? Saya. Oke, Randy, silakan. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Randy telah sama-sama doa. Pak. Sama-sama atas perhatiannya Pak. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan screen tentang RPP atau mohon maaf salah file. Bentar, saya buka dulu. Itu RPP atau yang biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, udah kelihatan kan di layar? Ya Pak. Iya Pak. Nah, ini RPP untuk pelajaran pada hari ini. Ini bisa dibaca tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Jadi nanti kalau misalkan kamu mau RPP-nya setelah materinya selesai, saya kasih ya, saya share di grup kelas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak perkembangan kota bagi desa dan kota. Kan kota dan desa tuh biasanya saling berkaitan kan, karena biasanya pinggir-pinggir kota tuh banyak desa-desa gitu. Nah, oh iya, sebelum saya mulai, mohon maaf saya lupa. Jadi saya pakai teknik, jadi saya jelasin dulu materinya. Ya nanti kalau misalkan kalian ada yang mau nanya, setelah saya menjelaskan semua materinya baru kalian tanya.
Mengerti ya semuanya. Siapa mengerti Pak? Pak, bisa dimengerti. Oke, saya share screen materinya ya. Udah masuk belum gambarnya? Slide. Udah Pak. Pak, udah. Oke, langsung aja ya. Next slide-nya. Jadi, nggak selamanya sebuah kota itu pertumbuhannya berkembang dengan baik. Menurutnya, ya nggak selamanya kota tumbuh jadi lebih baik gitu. Enggak. Kadang kalau kota tumbuhnya terlalu cepat dan nggak terencana gitu, bisa menimbulkan banyak dampak buat daerah-daerah sekitarnya, berarti kayak desa-desa sekitarnya dan lahan di sekitarnya. Dampaknya itu yang pertama ada terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tuh maksudnya kayak saat tadinya lahan pertanian jadi perumahan. Terus tadi lah kayak sawah gitu jadi kayak pabrik gitu. Nah, terjadinya alih fungsi lahan tuh ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor internal yang meliputi kondisi sosial ekonomi petani pengguna lahan. Maksudnya kan banyak petani yang ekonominya kurang. Jadi mereka lebih memilih menjual lahan sawahnya kepada pengembang perumahan karena harganya lebih mahal daripada dia menanam padi. Terus yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi dinamika pertumbuhan kota, demografi, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada faktor kebijakan atau regulasi dari pemerintah tentang perubahan fungsi lahan. Dampak perkembangan kota tuh ulang. Dampak perkembangan kota bagi desa dan kota yang pertama tuh kayak tadi saya sebutkan faktor-faktornya. Ada alih fungsi lahan. Yang pertama tuh turunnya produksi pertanian. Turunnya produksi pertanian ini terjadi karena ya lahannya pun karena lahannya udah ganti bentuk, jadi kayak tadinya sawah atau kebun jadi perumahan atau jadi pabrik gitu. Nah, kalau udah berubah bentuk ya gimana mau ditanemin karena kan udah jadi fondasi bangunan. Yang kedua ada hilangnya kesempatan petani. Petani akan hilang kesempatannya untuk menggarap lahan karena ya lahannya udah berubah. Kalau udah jadi fondasi rumah kayak tadi di nomor 1 saya jelasin, ya mau gimana nanamnya karena kan udah jadi bangunan gitu. Yang ketiga berkurangnya luas sawah. Sawah berkurang karena ya lahannya udah berubah jadi kayak ya sebenarnya berhubungan sama faktor-faktor sebelumnya kayak berubah jadi perumahan, berubah jadi kayak pabrik gitu. Ya Randy baru join ya. Halo Randy, bisa dengar suara saya? Bukan satu kali kamu buat begini. Halo Randy, bisa dengar suara saya? Iya, bisa dengar suara saya Pak. Pak, saya benerin sepedanya nggak jadi apa ya? Oh iya udah. Pak. Saya lanjut ya. Iya. Mohon di mute ya. Mic-nya biar nggak mengganggu. Siapa? Yang keempat ada terjadinya lahan tidur. Maksudnya itu kan biasanya lahan sawah yang udah dibeli pengembang tuh biasanya cuma dibikin fondasi terus habis itu bangunnya kapan-kapan. Nah itu lahannya jadi tidur karena ya nggak diapa-apain lahannya cuma nganggur aja bisa jadi fondasi nganggur gitu kan makanya disebutnya lahan tidur. Nah selanjutnya ada cara mengatasi alih fungsi lahan. Yang pertama perlu ada kebijakan tegas dari pemerintah setempat. Yang kedua ada pengawasan pemerintah terhadap lahan produktif. Nah ini cara mengatasi alih fungsi lahan yang pertama dan yang kedua sebenarnya saling berhubungan.
Harusnya pemerintah setempat tuh lebih tegas dalam hal lahan. Misalkan kayak lahan sawah nggak boleh dijual buat jadi rumah gitu, jadi tetap jadi lahan sawah gitu untuk selamanya. Kalau lahan sawahnya hilang, ntar kita beli beras dari mana? Masa dikit-dikit impor gitu kan? Kan sama aja nggak menghargai petani yang ada di kampung gitu. Terus yang ketiga, membuat lahan pertanian di luar Jawa. Kan selama ini lahan-lahan di luar Jawa tuh kayak di Sumatera, kayak di Kalimantan kebanyakan cuma jadi lahan kelapa sawit, ada kebun kelapa sawit. Nah kalau lahan bisa diolah kan bisa jadi sawah gitu, biar nggak selalu mengandalkan Pulau Jawa untuk produksi beras gitu, beras atau hasil pertanian yang lain. Dampak perkembangan kota bagi desa dan kota yang kedua ada urbanisasi. Di urbanisasi itu kayak warga desa tuh pada ke kota buat cari kerja, buat nyari peruntungan lah ibarat kata gitu. Nah, urbanisasi ini punya dampak bagi desa, yaitu yang pertama berkurangnya penduduk desa terutama yang berusia produktif atau yang berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Banyak dari mereka yang pergi ke kota kayak ke Jakarta atau ke Bekasi untuk cari pekerjaan karena di desanya nggak ada pekerjaan yang bisa dibilang layak lah gitu. Yang kedua, pembangunan di desa terhambat karena minim SDM. Ini terjadi karena banyak pemuda-pemuda desa yang memilih pergi ke kota untuk mencari kerja daripada tinggal di desanya. Nah, desanya gimana mau berkembang pembangunannya? Sedangkan di desanya kebanyakan yang udah sepuh-sepuh atau yang udah tua. Jadi ya susah gitu buat pembangunan gitu, karena yang udah tua-tua gitu kan pasti tenaganya nggak sekuat yang masih muda. Yang ketiga, penurunan produktivitas pertanian. Banyak pemuda-pemuda desa yang lebih memilih kerja di kota daripada bantuin orang tuanya kerja di sawah atau di kebun. Karena banyak dari mereka yang mikir, ngapain zaman sekarang masih di pertanian, kerja di kantor lebih keren. Padahal kalau begitu kebanyakan ya lama-lama lahan sawah hilang karena nggak ada yang nerusin gitu. Terus yang keempat, tidak berkembangnya industri kecil di desa. Ini sebenarnya sama kayak nomor 2, karena ya pemuda-pemuda desa pada pergi ke kota buat cari kerja daripada kerja di desanya, karena ya mereka banyak yang mikir kalau kerja di desa gajinya kecil daripada kerja di kota. Jadi mereka lebih banyak yang milih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, akibatnya industri-industri kecil kayak pedagang-pedagang gitu ya nggak laku karena yang pemuda-pemuda yang sering jajan pada kerja di kota, nggak ada yang, walaupun ada yang tinggal di desa ya dikit, nggak banyak gitu. Ya kemudian di slide selanjutnya, sebentar maaf. Nah kan tadi, ini ada selanjutnya dampak positif perkembangan kota bagi desa. Yang pertama tuh ada meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. Para pemuda-pemuda tadi yang pergi ke kota, saat balik ke desanya biasanya ngasih tahu hal-hal yang biasanya ada di kota tapi nggak ada di desa, kayak gadget atau apa gitu kan, pasti mereka ngajarin saudara-saudaranya yang tidak mengerti itu. Nah, kalau diajarin gitu kan jadinya pengetahuan masyarakat desa bisa setara seperti masyarakat kota. Kemudian selanjutnya ada perluasan jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi. Maksudnya kan biasanya kayak gini, contohnya biasanya ke kotanya tuh nggak ada jalan tol. Tapi karena banyak penduduk desa yang sering ke kota,
akhirnya dari desa tersebut dibikin jalan tol ke kota untuk lebih cepat nyampainya gitu. Yang ketiga, kemungkinan peningkatan produksi desa karena teknologi baru. Contohnya tuh yang gampang aja kayak bajak sawah. Dulu kan masih pakai kebo atau sapi gitu untuk membajak sawah. Karena sekarang teknologi sudah canggih dari perkotaan, sekarang banyak petani di desa yang memakai traktor atau sejenisnya untuk membajak sawah karena selain efisiensi, harganya pun cukup terjangkau juga bagi masyarakat desa. Yang keempat, ada kemungkinan munculnya profesi dan spesialisasi baru desa karena bimbingan masyarakat kota. Contohnya kayak ada kafe gitu di desa-desa kan dulu kan nggak ada. Sekarang karena bisa dibilang udah trennya gitu, banyak desa-desa yang udah punya kafe, jadi banyak barista gitu. Yang kelima, ada meningkatnya kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas di desa. Jadi kayak banyak pengusaha yang selama ini dia dia jualan di Jakarta, pas pulang kampung dia jualan juga di desanya, tapi setara dengan produk-produk yang di kota. Nah, jadinya nanti tetangga-tetangga dia ikut-ikutan sama dia. Jadinya kan produk-produk desa setara produksi kota. Yang terakhir ada timbulnya kesadaran masyarakat akan permasalahan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Jadi kayak masyarakat desa sekarang udah ngerti gimana sih cara makin KB gitu. Jadi mereka nggak mikir banyak anak banyak rezeki, padahal itu salah. Untuk zaman sekarang hal itu cuma kalau banyak anak malah nyusahin karena apa-apa zaman sekarang kan mahal. Oke lah, saya lanjut next slide ya. Oh, tadi kan ada dampak perkembangan kota bagi desa. Yang selanjutnya tuh ada dampak perkembangan di kota bagi kotanya. Yang pertama tuh ada urbanisasi. Yang satu tuh ada mengurangi lahan kosong di perkotaan. Maksudnya gini, kan banyak pendatang tuh ke kota. Mereka banyak yang beli tanah gitu ya di kota. Nah, biasanya kayak gitu malah jadi numpuk, jadi kayak pemukiman kumuh gitu loh, karena mereka mikirnya yang penting ada lahan bisa bikin rumah. Ya, jadinya banyak kota-kota yang punya wilayah kumuh yang sebenarnya wilayah kumuh itu di sini pendatang bukan warga asli yang kotanya. Yang kedua, meningkatkan polusi. Banyak warga dari desa yang ke kotanya menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan polusinya makin meningkat karena mereka bawa kendaraan masing-masing. Terus yang ketiga, menyebabkan bencana alam. Maksudnya bencana alam di sini tuh yang sering terjadi banjir karena banyak kurangnya kesadaran masyarakat yang dari yang warga netap maupun yang pendatang. Mereka masih sering membuang sampah sembarangan, kan jadinya kayak got atau kali mampet sama sampah. Ya kalau udah hujan gede kan jadi banjir kan bencana alam. Kemudian ada penyebab kemacetan lalu lintas. Ini sebenarnya masih berhubungan sama nomor 2, yaitu karena masih banyak warga yang dari tempat asalnya atau desanya dia membawa kendaraan pribadi masing-masing. Jadinya kan menemuin kota lah ibarat kata gitu. Karena mereka lebih milih membawa kendaraan masing-masing karena mikirnya kalau bawa kendaraan masing-masing kan enak, bisa kemana aja, kapan aja, daripada pakai kendaraan umum kan kadang ada jadwalnya nggak fleksibel gitu. Makanya mereka lebih milih bawa kendaraan pribadi dan yang ujung-ujungnya jadi macet di kota. Kemudian dampak perkembangan kota bagi kota itu ada banyak pelanggaran hukum karena mereka
kan ada desakan kebutuhan pokok. Terus mereka juga ya pokoknya mereka butuh uang gitu. Ya, mereka akhirnya terpaksa melakukan kriminal kayak digambar ini nih, apa ceritanya ngebegal atau apa, ngebegal ya. Kemudian ada berkembangnya individualisme. Individualisme tuh biasanya sering kelihatan tuh kayak di busway atau KRL. Mereka tuh kadang pada acuh tak acuh atau ya bodoh amat gitu sama penumpang sebelahnya. Mereka lebih asik main smartphone daripada ngobrol sama sebelahnya. Ini sering terjadi pada jam pulang kerja atau jam berangkat kerja di kota-kota besar seperti Jakarta. Mereka kayak gini tuh bukan karena cuek atau apa. Karena mereka kalau pagi, mereka milih diam karena buat konsentrasi pada kerjanya. Sedangkan kalau udah sore, mereka pada individualisme karena mereka udah capek gitu. Jadi daripada ngobrol sama sampingnya, mending tidur atau main HP buat menghibur diri. Terus belum lagi masih banyak orang kota yang mikir orang desa kampungan atau gimana gitu. Makanya banyak yang pada individualisme karena mikirnya begitu. Selanjutnya mulai memudara budaya lokal, terutama pada generasi muda atau anak-anak atau remaja gitu. Banyak remaja atau anak-anak di kota yang memilih budaya pada kota atau budaya pada kota yang dia tinggali daripada budaya asli dari tempat asalnya. Karena mereka mikir kalau budaya kota itu keren, nggak kuno kayak budaya di desa atau apa. Tapi hal ini sebenarnya jelek menurut saya, karena lama-lama ntar budaya aslinya hilang karena termakan budaya yang modern lah gitu, kayak budaya barat-baratan gitu. Selanjutnya ada itu timbulnya tempat kumuh, karena ya banyak permintaan tempat tinggal, maksudnya tempat banyak yang mau punya rumah tapi lahannya nggak ada. Ya banyak dari mereka yang nekat bikin lingkungan kumuh kayak gini nih di pinggir kali, nggak peduli ada banjir atau enggak. Padahal nih hal kayak gini tuh bikin penyakit gampang kesebar karena biasanya kayak gitu tuh nggak bersih gitu loh. Kadang gotnya pada mampet di bawah rumah, ngembung air isinya nyamuk doang, kan jadi sarang penyakit gitu. Kualitas hidupnya juga nggak bagus karena lingkungannya kotor. Nah kan dari tadi tuh kebanyakan isinya yang negatif-negatif, tapi ada dampak positifnya juga kok. Yang pertama tuh majunya atau tingkatnya perekonomian negara dan warga. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Yang ketiga, memunculkan teknologi dan inovasi baru. Yang keempat, tercukupinya kebutuhan makanan pokok. Nah ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Aneh. Silakan. Aneh Pak Guru. Jadi, gini, kalian nanya, nanti saya langsung jawab gitu. Saya stop share screen ya. Ya. Gini Pak, saya mau nanya nih. Berkaitan sama tadi ya yang soal lahan ya. Halo? Ya, silakan, Randy. Oke. Ada yang mau Ya. ditanyakan? Ya, saya Pak. Soal lahan ya. Nah, saya kan sering kali itu baca berita di Google, misal di Tempo atau di CNBC atau di CNN atau di mana gitu dah. Kalau dalam pembangunan tol, apalagi yang melewati desa-desa ya, itu kan pasti kendalanya ada pembebasan lahan ya. Ya contoh misalnya lewat sawah yang lintasin sawah punya penduduk gitu.
Nah itu gimana tuh upaya dari pemerintah desanya buat mengulangi masalah pembebasan lahan tersebut gitu. Di sisi lain penduduk desa tersebut nggak mau kehilangan mata pencarian mereka gitu. Tapi di sisi lain juga perusahaannya gue pengen proyeknya jalan gitu. Itu gimana tuh cara menanggulanginya dari pihak misalnya kayak kepala desanya gitu menanggulangi permasalahan tersebut atau pemerintah daerah setempat pemerintah daerah setempat gitu menanggulangi masalah tersebut. Terima kasih. Terus yang kedua nih soal ini nggak apa-apa nih Pak, pertanyaan lebih dari satu Pak. Saya nanya lebih dari satu masalahnya. Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oke, mengenai tadi yang kedua budaya nih. Seperti misalnya kemarin alhamdulillah aliran musik seperti campur sari udah sedikit terangkat melalui karya almarhum Pak Didi Kempot, almarhum Pak Didi gitu ya. Ini pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar musik-musik kebudayaan seperti contohnya ya dalam aliran musik campur sari itu tetap bertahan di tengah maraknya musik-musik barat seperti misal electronic dance music, terus sama seperti K-pop itu contohnya tuh. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Nah, itu aja, Randy. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya baik Randy, saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan Randy. Jadi yang pertama kalau nggak salah itu ya apa? Pembebasan lahan. Tadi gimana? Mohon maaf saya lupa. Ya Pak, baik Pak, akan saya jelaskan Pak. Yang pertama tadi soal mengenai pembebasan lahan agar biar bisa mencegah konflik. Biar mata pencariannya nggak hilang gitu ya. Iya. Pendapatan para petaninya gitu ya. Iya. Ya, saya coba jawab ya. Iya. Menurut saya ya harusnya pemerintah desa setempat tuh berikan kayak lapangan kerja gitu buat para petani. Kalau misalkan lahannya dipakai jadi buat jalan tol atau jalan kereta api gitu. Jadi jangan cuma lahan mereka dibeli terus udah bodo amat gitu mereka mau apa. Harusnya pemerintah desa setempatnya tuh menyediakan lapangan kerja kayak misalnya buat usaha makanan ringan gitu yang melibatkan mikro kecil menengah gitu ya Pak ya istilahnya ya. Kenapa Randy? Mohon maaf. Mikro kecil menengah kalau nggak salah ya istilahnya tuh kayak UMKM gitu. Usaha mikro kecil menengah. Nah, itu maksud saya tadi. Nah, iya maksudnya harusnya pemerintah setempat menyediakan kayak gitu. Biar ya biar mereka petani-petani yang lahannya dibeli nggak nganggur gitu. Biar biar nggak nganggur gitulah. Tadi yang kedua apa ya? Maaf saya lupa lagi. Soal kebudayaan apa sih? Biar campur sari nggak hilang gitu ya. Ya biar nggak hilang di telan zaman gitu, mengingatkan musik-musik sekarang kan rata-rata didominasi Barat sama Korea gitu. Oh iya. Ya, karena kan kebudayaan Indonesia juga. Baiknya kayak yang masih muda-muda kayak kalian tuh yang melanjutkan gitu, jangan mikirnya lagu-lagu kayak campur sari gitu kuno. Padahal kalau misalkan instrumennya bagus mah ya bagus-bagus aja menurut saya. Malah bagus budaya lokal dilestarikan gitu, jangan dikit-dikit K-pop, dikit-dikit lagu Jepang atau dikit-dikit lagu Barat. Padahal lagu-lagu asli dari Indonesia pun juga bagus-bagus. Iya, saya kan juga pribadi kan suka Didi Kempot gitu. Iya, saya kan juga pribadi kan suka sama almarhum Mantos ya yang pencetusnya campur sari itu. Saya emang suka sih dengar karyanya gitu. Sama saya juga suka dengar lagu dangdut gitu, lagu-lagunya almarhum Pak Didi Kempot gitu. Iya gitu, iya. Ya gimana Randy? Sudah cukup jelas atau ada yang mau tanyakan lagi? Udah Pak, saya rasa udah cukup jelas penjelasan dari Bapak. Untuk pertama tadi gimana solusinya Pak? Mohon maaf. Berarti pemerintah desa itu harus menyediakan UMKM kecil. Itu misalnya itu kayak berupa apa Pak contohnya? Ya UMKM-nya kayak misalkan bikin buat produk oleh-oleh atau makanan khas daerah gitu.
gitu. Oh, gitu. Produksinya melibatkan banyak orang gitu. Mm-mm. Kayak apa ya, kayak bikin keripik atau apa gitu, sampai jenisnya gitu. Atau mungkin dari pemerintah desanya juga bisa ngasih modal usaha gitu ya buat para warga-warga di misal di pinggir di lingkungan persawahan gitu ya. Nah itu Yang bisa masih juga belum gitu, yang kayak kasih modal gitu, misalkan modal gerobak atau modal warung atau kios gitu. iya, mengingatkan negara kita kan negara agraris ya. Jadi memang harus dikembangkan juga perekonomiannya. Jangan cuma ngandelinnya tuh impor-impor terus gitu. Nah iya, padahal kan lahan di Indonesia juga banyak, jangan dikit-dikit impor gitu. Iya, saya juga ingat sih dulu, soalnya dulu zaman Pak Harto tuh pemerintahnya tuh Jawa sentris, jadi pembangunannya cuma dipusatkan di Pulau Jawa gitu, sampai pulau lain lupa. Tapi alhamdulillah sih di zaman presidennya Pak Jokowi juga udah mulai meluas itu, nggak cuma di Jawa aja, buktinya sekarang juga di Sumatera udah perlahan-lahan udah mulai sih. Kayak contohnya pembangunan jalan tol gitu kan, tol Trans Sumatera tuh. Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah ya pembangunan sekarang. udah merata lah bisa dibilang. Ya, terus sama juga kereta cepat Indonesia Cina itu contohnya tuh. Iya. Dah itu aja Pak. Terus Saya rasa cukup. ya, tadi saya udah menjawab pertanyaan dari Randy. Ada yang mau nanya lagi nggak nih sebelum saya kasih tugas? Tidak, Pak. Nah, udah jelas, Pak. Komisi udah jelas. Komisi nama Wiki. Udah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, ini saya akan berikan tugas. Nanti tugasnya saya kirim lewat itu ya, lewat grup. Nanti kalian bisa download. Nah, ini tugasnya kayak gini. Bentar, saya buka file. Nah, jadi ini tugasnya ya. Tugasnya tugas kelompok. Jadi ntar kalian bikin kelompok, terserah kalian lah apa gitu. Kelompok isinya 3 orang. Nah, ini tugas-tugasnya. Ini nanti dikirim ke WA saya ya. Nah, ini soal-soal tugasnya dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas sama tugasnya, chat di grup aja ya. Ngerti kan? Mengerti, Pak. Ya, Pak, mengerti, Pak. Oke, Wiki. Yang lain gimana? Udah mengerti apa belum? Sama Mengerti, tugasnya? Pak. Ya. Oke, Komsin. Randy, kok nggak ada suaranya? Kemana ya? Iya Pak, ya. Ngerti. Ngerti kan? Sudah ngerti sama tugasnya apa belum? Nanti tolong kirim. Oh, Nanti kalau bisa kirim ke ini ya Pak. Soalnya kalau saya baca dari sini agak kurang jelas nih tulisannya. Iya, nanti saya kirim file ke itu ya, ke grup WhatsApp ya. Iya. Ngerjainnya secara berkelompok ya Pak ya? Iya, berkelompok, keren bener. Ya nanti kalian terserah mau bentuk kelompoknya siapa aja. Sekelompok 3 orang gitu. Sebelum pelajaran hari ini diselesaikan, ada yang mau memimpin doa penutup? Randy mungkin mau memimpin doa? Mungkin saya Pak. Ya silakan Randy. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak, sudah Pak. Oke, makasih ya Randy. Iya. Ya, sebelum saya mengakhiri, terima kasih sudah hadir pada pembelajaran siang hari ini. Mohon maaf Pak, saya mau nanya lagi. Untuk tugasnya dikumpulinya kapan ya? Kenapa Randy? Untuk tugasnya dikumpulinya kapan ya? Nanti setelah pembelajaran ini selesai langsung saya kirim ya ke grup ya.
Oh, berarti pengumpulannya hari ini juga gitu. Pengumpulannya saya tunggu sampai jam 12 malam nanti ya. Iya udah uji. Oke, mengerti ya semuanya ya. Ya, Ya terima Pak, kasih, Pak. mengerti. Ya, Terima kasih Pak. Sekian pembelajaran hari ini. Ya, Terima kasih yang sudah hadir. Amin. sama-sama. Jika saya ada salah-salah, mohon dimaafkan ya. Ya, Pak. Saya juga masih belajar buat ngajar kalian gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai Terima kasih, ketemu, Pak. sampai ketemu minggu depan ya. Dah. Ya.